Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu mendapat kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tanda baca waqaf. Anak-anak bisa membuka paket dari Al-Islam tentang tanda baca waqaf dan surat Al-Asr. Kalau sudah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah akan menjelaskan tanda baca waqaf dan surat Al-Asr. Disimak baik-baik ya. Mengenal tanda baca waqaf. Apakah anak-anak semua sudah membaca Al-Quran hari ini? Jika sudah, apakah kalian mengamati tanda berhenti atau waqaf yang ada pada ayat yang kalian baca? Waqaf atau tanda baca berhenti bertujuan untuk berhenti sejenak dan mengambil nafas ketika membaca Al-Quran. Tanda-tanda tersebut memiliki tujuan atau maksud tertentu. Tanda-tanda tersebut dikenal dengan istilah alamatul waqf, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan dibolehkan atau diwajibkan berhenti bacaan tertentu. Ada pula yang dikenal dengan wasol, yaitu meneruskan bacaan sampai bertemu tanda baca waqaf yang diperbolehkan untuk berhenti. Yang selanjutnya, macam-macam tanda waqaf. Yang pertama ada waqaf lazim. Bentuknya adalah seperti huruf mim. Waqaf lazim berarti berhenti, karena jika disambung akan merusak makna dan maksud ayat. Contohnya adalah innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah. Nah, ini huruf mim yang Ustazah beri warna merah ini adalah waqaf lazim. Jadi jika anak-anak bertemu dengan huruf waqaf ini maka wajib berhenti. Yang selanjutnya waqaf mamnu. Tandanya adalah seperti lam alif. Kebalikan dari waqaf lazim, waqaf mamnu dilarang berhenti. Jika berhenti mengakibatkan kekeliruan makna. Jika ingin berhenti, maka membacanya diulang kembali beberapa kata sebelumnya. Kemudian waqaf jaiz, tandanya adalah huruf jim. Waqaf jaiz bermakna diperbolehkan untuk berhenti membaca pada kalimat tersebut. Contohnya adalah fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu. Nah, ini yang Ustazah beri warna merah ini adalah contoh waqaf jaiz, diperbolehkan untuk berhenti membaca pada kalimat tersebut. Selanjutnya waqaf jaiz solaya. Tandanya adalah huruf shod, lam, dan ya. Waqaf jaiz diperbolehkan untuk berhenti membaca pada kalimat tersebut. Untuk waqaf sola dan ya harus meneruskannya, tidak berhenti lebih utama. Jadi jika anak-anak bertemu dengan huruf waqaf ini, meneruskan bacaan itu lebih utama daripada berhenti. Contohnya adalah wa tashtaki ilallah, atau kalian boleh membaca wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, ini. Jadi boleh berhenti, akan tetapi meneruskan bacaan itu lebih utama. Kemudian waqaf jaiz qalaya, tandanya adalah qaf, lam, dan ya. Waqaf jaiz diperbolehkan berhenti pada kalimat tersebut maupun menyambungnya. Ketika anak-anak bertemu dengan huruf ini, maka lebih baik untuk berhenti. Contohnya adalah bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya. Nah, ini yang Ustazah garis merah, yang Ustazah beri warna merah ini adalah contoh waqaf jaiz qalaya. Ketika anak-anak bertemu dengan waqaf ini, lebih baik untuk berhenti. Yang selanjutnya, waqaf dengan tanda titik 3 yang ada 2 kali. Waqaf ini boleh berhenti pada salah satu tanda, tidak boleh berhenti pada kedua tanda tersebut. Jadi jika anak-anak bertemu dengan tanda titik 3 di atas,
maka anak-anak berhentinya salah satu aja, memilih dari salah satu tanda baca ini, tidak boleh berhenti pada keduanya. Contohnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fih, atau Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini anak-anak bisa berhenti di la raiba atau fihi, memilih salah satu tapi tidak boleh keduanya. Ya, bisa diperhatikan ya. Ya, itu adalah macam-macam tanda waqaf. Yang selanjutnya adalah surat Al-Asr. Anak-anak bisa membuka surat Al-Asr, kemudian bacalah beserta artinya. Jika sudah membaca surat Al-Asr, mari kita belajar kandungan atau isi surat Al-Asr. Surat Al-Asr berarti waktu. Kita sebagai pelajar juga perlu mengatur waktu sebaik mungkin agar tidak kehilangan waktu secara sia-sia. Berikut ini adalah isi dari surat Al-Asr. Yang pertama, semua manusia dalam keadaan merugi apabila ia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, ada 4 sifat yang menjadikan seseorang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama, iman kepada Allah, Rasul, dan agama Islam. Yang kedua, mengerjakan amal solih dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati untuk selalu bersabar. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita juga harus taat kepada Allah. Gunakanlah waktu kalian untuk belajar dan beribadah. Apabila teman kalian berbuat salah, nasihatilah agar kembali kepada kebenaran. Jika sedang mengalami kesulitan, nasihatilah agar selalu bersabar. Dengan begitu, waktu yang kita gunakan akan bermanfaat dan kita tidak termasuk dalam orang yang merugi. Anak-anak bisa membaca kembali kandungan atau isi dari surat Al-Asr atau membaca surat Al-Asr beserta artinya. Tugasnya adalah kerjakan latihan halaman 97 dan bacalah surat Al-Asr. Foto tugas latihan dan ketika membaca surat Al-Asr. Jadi, ketika membaca surat Al-Asr difoto saja ya, bukan di video. Kemudian tugasnya juga difoto dan kirim ke Ustazah Afid dengan memberikan nama lengkap dan kelasnya. Baik, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.